tim Junaidi kuat ya. Ya. Oke, kita mulai. Semangat pagi. Are you ready? Yes. Siapa kita? Tagana Indonesia siap. Oke. Satrio yang sudah membuat membakar semangat kita semua ya. Alhamdulillah sesuai dengan undangan kita bahwa sebetulnya cara ini cara internal, pengurus. Cuman di sini ya karena kita ingin menyatukan visi misi kita lagi, makanya kita merangkul juga anggota untuk bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah kegiatan kita ini juga difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita semua yang kami hormati Ketua FK Tagana Kota Pekanbaru, para pengurus dan anggota sekalian. Pertama-tama adalah kita puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di ruangan ini. Mungkin ini sudah lama program ini akan dilakukan, tapi baru setelah hari ini. Semua kita ini, pada hari ini bukan pertemuan antara Bidang Leanos dengan Tagananya. Pada intinya ini kami mengambil kesempatan, mengambil momen. Ini acara dari Tagana, representasi sampai BPJS, ya. Ini kegunaannya berlaku selama setahun. Satu ya sudah hampir siap mau dikasihkan oleh BPJS ya. Dan bilang kalau kita misalnya bilang kalau meninggal enak ya dong, ada meninggal enak, dapat santunan gitu. Meninggal dapat santunan. Kalau meninggal enak itu Cipto Pak Ibsan. Pak, Purwo ya, Cipto ya. Meninggal enak aja katanya dapat santunan sekitar 40 juta. Maksudnya meninggal begitu saja dapat. Tapi sebenarnya mereka bilang yang meninggal nggak dapat santunan sebenarnya ya. Yang dapat ahli warisnya. Kalau kita misalnya lagi pergi bekerja atau apa, kecelakaan dapat santunannya. Masalah premi yang aku adalah Pemko, udah kalau memperkara lah. Saya juga ingin mau punya keinginan juga bagaimana keaktifan dari anggota Tagana ini. Ya, di posko lah dampakkan lah. Mungkin ada yang jaga gitu, mungkin ada yang piket. Ya, mendiri lah, diatur lah oleh pengurus kan, begiliran atau kayak mana ya. Penting nampak ada petugas gitu ya. Kenapa? Jadi kalau bila ada darurat bisa digunakan, gitu. Ya. Selanjutnya juga tentang keaktifan yang mungkin relawan, tunjukkanlah jiwa relawan kita, ya. Kalau di mana ada kegiatan, tunjukkan dulu relawan, jangan apanya dulu, imbalannya dulu yang diprioritaskan gitu. Tunjuklah jiwa relawan kita gitu. Dan juga kita bangga dengan baju Tagananya, ya kan? Jangan nanti ada kegiatan cuma pakai baju kaos biasa gitu. Tidak nampak sampai itu orang biasa aja. Kalau kita baju Tagana orang tahu ini Tagana. Mungkin masyarakat belum mengenal banyak apa itu Tagana. Salah satunya tunjukkanlah kita pakai baju uniform kita gitu. Kita harus bangga dengan uniform kita gitu. Ya. Pun gagah kok sebenarnya, ganteng kok, cantik kok. Kita pakai baju Tagana ini. Nih ada kegiatan ke depannya, silaturahmi dengan Pak Kadis. Ini ada momennya, satu dengan Kadis. Banyak nih, minimal ada berapa puluh orang, 50 orang nggak salah. Ini mungkin ada sebaran lah dikondisikan. Saya usulkan dalam pertemuan itu ada uang sakunya. Gitu. Saya harap pasti jangan diambil uang saku, ya kumpulkan sebagai kas Tagana, ya kan? Memang uang saku tidak besar sih, jaga pertemuan satu hari sudah 60.000 kali 50 orang itu bisa di sumber kas Tagana. Saya lihat mau pengurus sumbangan anggota itu nggak susah, ya kan? Nah, mungkin itu bisa digunakan. Contoh di depan juga ada kegiatan umpama TPS, ya kan? Itu juga bisa. Minimal tidak semua separuh disumbangkan lah, sebagai narasumber kan, diambil dari situ. Satu lagi ada, ini kegiatan ke depannya, kalau mau diserahkan, oke. Saya kemarin udah bilang pada bagian programnya, tidak dikeluarin. Ada kegiatan namanya peningkatan kapasitas Tagana. Itu juga ada uang sakunya, cuma di anggaran situ tidak ada narasumber, honor narasumber. Nah, akhirnya jadi salah. Kalau kita serahkan, maksudnya bagusnya kita jadi narasumber. Ini sepertinya kaitannya, ya bilanglah penyegaran lah, tapi nggak banyak, sekitar 20 orang. Juga ada uang sakunya, sertanya gitu. 2 hari kalau salah, ya
Ya, ada dapat rompi juga kalau ada. Ya, ada dapat baju juga salah. Kan. Ini bisa juga. Atau jangan 20 orang ikut, bisa 40, tapi uang sakunya ya dibagi dua atau kayak mana gitu. Nah ini coba dipikir ke depannya sama ketua. Yang penting jangan kita berprinsip ada uangnya kan, uangnya susah tuh, ya kan? Ini kan macam pertemuan tadi yang saya bilang tadi untuk kas tagana itu kan dagang pertemuan rutin, tidak ada apa, kayak rapat kayak gini saja kan gitu. Masa kita mau ambil juga gitu. Tapi kalau mau ambil silakan ya, gantung ketua lah, ya. Jadi kadang ada kegiatannya. Apalagi mungkin usul Pak Joni, jadi saya lihat di grup mau apel sebulan sekali, bagus sebenarnya, ya kan? Kita kumpulkan kan, soalnya keaktifan anggota tagana minimal sekali, dari sekitar 160 orang itu yang aktif kali saya yang nampak lah, ya kan? Kegiatannya yang aktif kali sekitar 20 orang atau ya. Selalu berapa sampai? Lainnya mungkin sekali setahun mungkin kegiatan. Jadi coba pikirlah bagaimana supaya kita bisa nampak adalah minimal sebulan sekali kayak pertemuan atau kayak mana gitu kan pertemuannya. Mau apel boleh. Maka kami sempat apel bisa bergabung juga dengan dinas kantor bersama ini. Kami dulu ada apel sebelum dicabut lagi karena pandemi ini udah apel sempat 4 kali. Itu bisa bergabung di situ. Ya. Memang apel tiap minggu mungkin jangan tiap minggu, sebulan sekali boleh. Atau bikin apel sendiri. Nah, gitu. Juga enggak bisa bikin kegiatan yang mandiri. Sebagai contoh, umpama ada sekarang ada bansos ya, PNP sama BNPT yang di kantor pos itu atau di mana atau kita di situ. Nampakkan jiwa karyawan kita jaga, kita tidak aktif di sana, kita membantu fakirnya, apanya, susun fakirnya, atau kita lainnya lah. Jadi, pakai uniform kita, jadi nampak kualitas aktifannya gitu. Ada nampak aktif anggota sama diatur oleh pengurus lah. Dan juga saya sampaikan, hargailah pimpinan ketua kita, karena ini sudah dipilih oleh anggota semuanya. Ya, kalau misalnya ada acara-acara mengundang anggota dari pengurus datanglah. Ya, aspirasi silakan. Coba kesempatan. Boleh. Tapi ini perlindungan, walaupun itu kondisinya yang tidak kita inginkan ya. Tapi setidaknya jaminan ini dan bisa dibilang tidak semua tagana yang ada di Indonesia ini dapat. Revitalisasi ini kita lakukan benar-benar kita mau saring siapa sih betul-betul yang aktif. Padahal teman-teman juga saya sudah sering infokan keaktifan teman-teman itu tidak menunjukkan bahwa teman-teman harus ke dinas. Saya bilang memberikan laporan nanti teman-teman screenshot itu laporan teman-teman itu jadi laporan jadi dokumentasi untuk laporan yang direvitalisasi itu sah loh. Dan teman-teman tak perlu tahu itu hanya di Pekanbaru setelah teman yang melakukan revitalisasi berarti kan dari Januari, Februari, Maret ya kan nanti 3 bulan. Nah seandainya ada yang mau bayar setahun langsung alhamdulillah. Tapi kalau seandainya ada yang mau bayar per 3 bulan saja dulu boleh. Nah, kalau ada yang mau bayar itu terserah, nanti koordinasi dengan Pak Bendaharanya. Nanti kita akan bikinkan rekapan penerimaannya. Dan ini kas ini nanti bendahara per 6 bulan akan melaporkan kemana kas-kas dari anggota ini. Ajak teman-teman yang lain yang tidak hadir saat ini untuk maulah bersumbangsi untuk FK. Karena yang namanya organisasi itu kalau tidak ada anggaran itu nggak bisa ini. Saya kira kendala kita tuh di administrasi ya, ya. Kita tidak ada nomor rekening, kita tidak ada ADART dan sebagainya. Dan itu sekarang kita lagi coba proses, berusaha untuk menuliskan nomor rekening ya. Namanya juga kalau seandainya ada usulan dari teman-teman, kita mungkin momennya tepat ini, silakan nanti diskusi ya Pak. Namanya minta waktu semuanya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada dua poin yang mungkin yang bisa kita, kalau saya pribadi yang bisa ditanyakan kembali ke Pak Kabid dan Ketua mungkin. Yang pertama, saya juga sepakat dengan Bang Jun bahwasanya mungkin paling tidak kita juga harus rasanya kita berkumpul rame-rame, entah mungkin acara entah apel siaga ataupun apa entah namanya nanti,
sekali simpulan itu sudah bagus, sudah mantap. Terserah itu nanti kita gabungannya dengan dinas atau dinas yang menjadi pemimpin upacaranya, orang dinas, terserah nanti gimana modelnya, seperti itu. Saya sepakat itu. Yang kedua mungkin masalah sekretariat kita dibatasi saja. Dibatasi ketua sekretaris bendahara ini ada ruangannya, ada meja di situ, dan yang di sebelah itu kita luaskan. Ya mungkin kami kalau yang bisa minta meja rapat mungkin Pak Kabit. SB-nya punya ruangan sendiri di sebelahnya itu. Yang sebelahnya lagi kita bikin ruang pertemuan seperti itu. Nanti kita benahi lah, entah kita tempel. Terima kasih. Kalau yang lain mungkin kita dukung saja kegiatan dinas sudah memperhatikan kita, itu juga sudah alhamdulillah kan. Memang untuk memperhatikan kita ya kita support sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali, revitalisasi ini kita laksanakan hingga tanggal 26. Kenapa? Karena awal bulan itu SK sudah harus sampai ke provinsi. Jadi proses dari SK ke Kadis itu kan butuh waktu juga tuh. Makanya kita jeda 5 hari untuk proses SK, Pak. Jadi kalau lewat dari tanggal 26, mohon maaf, kami sudah menyerahkan itunya ke dinas nama-nama yang ikut revitalisasi. Dan untuk revitalisasi saat ini, teman-teman tidak perlu mengisi form seperti biasa. Yang perlu teman-teman siapkan hanya laporan individu. Ya, jika teman-teman di bulan itu tidak ada kegiatan, berarti laporannya itu nihil. Jangan dipaksakan. Ya, jadi saya maunya laporan itu ada dokumentasinya, karena nanti verifikasi yang kita lakukan, kalau laporan tidak ada dokumentasinya, itu kita anggap laporan itu tidak akurat. Harap laporan individu ini kan laporan yang bisa teman-teman buat di kegiatan apapun yang berhubungan dengan masyarakat, ya, termasuk yang laporan yang saya bilang tadi, memberikan informasi cuaca, kondisi alam di lingkungan tempat tinggal, itu juga sudah merupakan laporan. Kayaknya orang sambil tidur bisa deh ngerasain kalau hujan, lapor ke FK lah, foto dari jendela tak rumah saya simpang 3 hujan. Nah itu nanti teman-teman screenshot, itu sudah jadi bentuk dokumentasi laporan teman-teman. Tali ASI ini kemungkinan nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang sudah bersertifikasi, tapi mungkin bukan di 2022. Jadi kalau seandainya ada jadwal revitalisasi, sertifikasi atau ujian kompetensi, silakan daftar. Bahwa teman-teman yang sudah bersertifikasi dianggap teman-teman anggota yang keahliannya sudah teruji, dan itu akan jadikan dasar nanti jika teman-teman ingin mendapatkan tali ASI di tahun-tahun berikutnya. Sertifikasi ini yang menjadwalkan bukan FK, perlu diingat ya. Jadi FK, ketua kapan nih ini? Tidak. Iya, relawan sosial. Jadi bagi teman-teman yang punya ini masa berlakunya 5 tahun. Jadi 5 tahun ke depan yang sudah ikut kayak Bang Ali ikut tahun 2021, berarti 2027, 6 ya. 2026 bakal lulus. Teman-teman yang tidak lulus itu akan diikutkan kembali untuk jadwal selanjutnya. Dan jadwal itu saya ingatkan kembali, jadwal ujian kompetensi itu bukan FK. Karena kebanyakan sekarang nih ketua kapan aku itu. Jadi jadwal itu yang menentukan kementerian. Dan yang mensahkan tali ASI itu juga kementerian. Kapan tali ASI keluar, FK hanya berusaha untuk mencari informasi, tidak memfinalkan bahwa tali ASI itu bisa keluar hari ini atau besok. Untuk masalah logistik gudang juga sekarang ada pergantian baru. Saya minta Tegana, yaitu Dedi sama Jimmy. Nah, memang tenda itu punya kementerian yang dipecakan oleh dinas. Tapi kan untuk tenda tadi, kalau memasangnya kan tidak bisa semua. Memang kami carikan oleh Tegana yang bisa. Tenda ini sebenarnya bukan boleh dipinjam pakaikan ke orang lain, ya kan? Tapi boleh dipinjamkan, tapi tanpa ada biaya. Ya kan? Ada unsur, misalnya ada mahasiswa atau BEM atau yang lainnya pramuka mau pinjam silakan. Coba saya panggil juga mau masang sendiri atau mau dipasangkan. Kalau dipasangkan dinas tidak bisa masang ini. Yang bisa relawan kami namanya Tagana, ya kan? Kalau minta pasang mereka berunding lah pada mereka untuk memasang tenda.
Karena mereka tidak mungkin lah makan mereka, ongkos mereka gitu. Jadi kalau memasang berundinglah sama orang itu. Ya selalu saya percayakan pada Dedi sama Jimmy, ya atau mau kawan lainnya. Paling butuh 3-4 orang lah tergantung tendanya gitu. Ini harus begini. Kalau SK perubahan penghuni bisa, misalnya jumlah penghuni bisa itu bisa. Bisa ya. Nggak apa-apa bisa. Ya nggak usah lah pakai wakil, susah juga. Iya. Pakai yang simpel-simpel saja. Jangan banyak bidang, paling 5 itu udah banyak gitu. Ya. Ya, nanti mungkin setelah kita ini ya. Aturlah sendiri. Iya. Kalau perubahan ini bisa. Tapi nanti kan memang otomatis kan harus kadis juga Pak nanti akan Ya kalau perubahan penghuni saja. Kawan-kawan kita Tagana ini Pak bertanya, kita nggak punya atribut Tagana. Saya ingin nanya nih Pak, kira-kira untuk baju Tagana ini Pak, berapa tahun sekali atau satu kali dapat itu selama untuk berapa tahun gitu Pak? Sementara kita tengok di luar-luar di kabupaten provinsi lain, mereka bajunya dapat terus Pak, baru-baru terus, sigap terus. Nah, kenapa kayak di provinsi aja yang dekat ya Pak ya, mereka setiap ada kegiatan ada bajunya Pak, ada ininya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin ya banyak juga nih kawan-kawan nih yang belum ada baju Pak. Kalau ada ya Pak Kabit. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada tambahan Mas? Ada. Ya mau gini ya Bang, supaya kalau bakal Pak, saya kan foto-foto saya teleponin. Ada lagi ya, silakan. Jadi beberapa masyarakat kita hadir itu mau nggak dia ikut sama kita, kalau nggak mau kita campakkannya apa gunanya kita ambil, ya kan? Gimana cara campakannya? Nah, untuk kegiatan yang bulanan, selama Kita itu standar ya. nanti lah untuk kegiatan apa yang ada kegiatan lainnya, jangan orang itu bisa. Contohnya bukan sini gitu, Di luar. di luar mungkin ada mesin apa gitu kan. Untuk aja kita berkumpul atau soal pos lagi kan. Kan SK berdasarkan data revitalisasi. Nah, kalau sudah di SK kan oleh Kadis, itu berapa yang terdaftar revitalisasi itu yang kita usulkan untuk variasi. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang tidak revitalisasi di tahun 2022, TA-nya mungkin tidak akan keluar. Berarti diusulkan di tahun berikutnya. Oke, ada lagi? Pak Irfan kayaknya. Kerja di luar kota Pekanbaru. Kadang ada daerah Rohil, kadang ada Keduri. Jadi kalau untuk kegiatan apakah boleh? Saya di sana misalnya ada banjir atau apa, boleh evakuasi, terus dokumentasi, apakah itu sah untuk kita di kota Pekanbaru? Makasih gitu. Kategori bencana itu bisa terjadi di mana saja. Dan keanggotaan anggota Tagana hanya statusnya di Pekanbaru. Tapi aktif bisa di mana saja. Ini Yang mana tuh kan? Herman, panggilnya. Yang bawa di sini siapa nanti? Herman, siapa yang bisa? Siapa bisa? Fokus? Kayaknya nggak ada lagi. Kalaupun ada nanti